Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang inverse matrix. Sebelumnya, kita kan sudah tahu bagaimana cara mencari inverse matrix. Nah, ternyata matrix itu tidak semuanya memiliki inverse. Matriks yang memiliki inverse ini dinamakan matriks non-singular atau matriks invertible. Sedangkan matriks yang tidak memiliki inverse itu dinamakan matriks singular. Jadi di sini syarat sebuah matriks memiliki inverse itu ketika determinannya tidak sama dengan 0. Jadi ketika matriks determinannya adalah 0, maka sudah dapat dipastikan matriks tersebut tidak memiliki inverse. Nah ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kriteria matriks yang punya inverse dan tidak mempunyai inverse ini dilihat dari determinannya. Jadi sebelum kita mencari inverse matriks, kita harus cari tahu dulu matriks itu punya inverse atau tidak. Dilihatnya dengan menggunakan determinan. Nah, jika dua buah matriks itu invertible atau dalam kata lain adalah satu sama lainnya itu adalah inverse-nya, maka di sini kita harus paham sifat-sifat dari inverse matriks. Yang pertama, jika kita punya dua buah matriks A dan B, kemudian kita kalikan, kemudian diinverskan, hasilnya itu adalah sama dengan B inverse dikali A inverse. Jadi hati-hati tidak boleh terbalik ya. Kalau matriks B dikali matriks A kemudian diinverskan, maka menjadi A inverse dikali B inverse. Di sini harus kita pahami bahwa AB diinverskan itu tidak sama dengan A inverse kali B inverse, tapi dia posisinya dibalik, B inverse dikali A inverse. Jadi harus hati-hati. Nah, kemudian ketika kita punya sebuah matriks A dikalikan dengan matriks X sama dengan B, maka matriks X-nya ini adalah A inverse dikali B. Jika X dikali A sama dengan B, maka X-nya itu adalah B dikali A inverse. Di sini juga kita harus hati-hati ya, lihat posisinya ketika A-nya adalah di sebelah kiri dari matriks X. Nah, untuk mencari X-nya itu A yang A inverse itu ada di sebelah kiri B, atau yang diinverskannya itu ada di sebelah kiri. Nah, beda dengan yang X A sama dengan B. Kita lihat di sini A-nya ada di sebelah kanan X gitu. Ketika kita mencari X-nya berarti yang diinverskan adalah si A ya. Si A dan A ini posisinya ada di sebelah kanan B gitu. Itu cara untuk mengingatnya ya. Kita ingat-ingat posisi yang berdampingan dengan X-nya itu ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Itu yang menjadi patokan kita untuk mencari inverse-nya. Itu cara mengingatnya. Tapi gimana sih awalnya dapat rumus ini gitu ya. Nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, kita ke contoh dulu ya. Misal, jika diketahui matriks A berordo 2 kali 2 dengan elemen 3, 1, 5, 2 dan B matriks persegi ordo 2 kali 2 dengan elemen min 2, min 3, 3, 4, maka berapakah hasil dari B inverse kali A inverse? Nah, kita ingat pada slide sebelumnya, ketika kita punya B inverse kali A inverse, kita tidak perlu menghitung satu-satu B inverse-nya dulu, baru A inverse, lalu dikalikan. Itu lumayan agak lama. Jadi kita boleh mempersingkat pengerjaannya dengan tadi sifat inverse matrix yang sudah kita pelajari ya pada slide sebelumnya. Jadi boleh kita tulis
B inverse dikali A inverse itu sama dengan A kali B diinverskan. Gitu. Kita boleh menghitung B inverse dulu, lalu A inverse baru dikalikan, tapi hasil pengerjaannya ini akan lebih lama. Jadi kita bisa persingkat aja. Di sini kita tulis dulu matriks A-nya adalah 3, 1, 5, 2, dan matriks B-nya min 2, min 3, 3, 4. Nah, setelah dikali nanti baru di inverse. Nah, kita kalikan 3, 1, 5, 2 dengan min 2, min 3, 3, 4. Cara mengalikannya 3 dikali min 2 ditambah 1 kali 3 ya. Jadi baris pertama, kolom pertama kita simpan di baris pertama, kolom pertama. Hasilnya min 3. Tuh, lalu kita lihat baris pertama, kolom kedua, 3 dikali min 3 ditambah 1 kali 4. Hasilnya min 5. Kemudian kita lihat baris kedua, kolom pertama, 5 dikali min 2, 2 dikali 3 ya. Dijumlah hasilnya min 4. Kemudian baris ke 2, kolom kedua, 5 dikali min 3 ditambah 2 kali 4. Hasilnya min 7. Kemudian kita inverskan gitu. Jadi begini ya cara mengalikannya. Selanjutnya kita inverskan, kita cari determinannya dulu. Determinannya itu adalah min 3 kali min 7 dikurang min 5 kali dikali min 4. Jadi di sini hasilnya 1 per, ini determinannya adalah 1, lalu dikali dengan adjoin. Adjoinnya itu adalah menukar posisi min 3 dengan min 7, lalu min 5 dengan min 4-nya itu kita tulis lawannya. Jadinya positif 5 dan positif 4. Nah, dari sini bisa didapat hasil dari AB diinverskan atau B inverse kali A inverse-nya itu adalah min 7, min 5, 4, min 3. Selanjutnya, contoh lain, jika ada sebuah matriks berorder 2 kali 2 dengan elemen 2, 7, min 2, 3 dikalikan dengan sebuah matriks P. Hasilnya adalah sebuah matriks berorder 2 kali 2 dengan elemen 1, min 3, min 11, 13. Nah, di sini matriks P-nya pasti adalah sebuah matriks berorder 2 kali 2. Lalu bagaimana caranya? Nah, kita tahu bahwa sifat inverse matrix adalah salah satunya AX sama dengan B, di mana X-nya itu adalah A inverse dikali B itu. Maka kita tulis P di sini. Nah, kita cari dengan menginverskan matriks yang ada di sebelah kiri P, kemudian dikali dengan matriks yang ada di ruas kanan. Jadi, matriks ordo 2 kali 2 dengan elemen 2, 7, min 2, 3 yang diinverskan dikali dengan matriks ordo 2 kali 2 dengan elemen 1, min 3, min 11, 13. Nah, ini kita cari inversnya dengan cara mencari determinannya dulu ya. Determinannya itu didapat dari 2 dikali 3 dikurangi 7 dikali negatif 2. Hasilnya 6 ditambah 14 atau 20. Nah, di sini rumus dari inverse itu adalah 1 per determinan kali adjoin. Nah, adjoinnya kita tukar posisi 2 dengan 3, lalu 7 dengan min 2-nya kita cari lawannya. Sehingga hasilnya 1 per 20 dikali
matriks order 2 kali 2 dengan elemen 3, min 7, 2, 2. Setelah itu kita tulis kembali matriks yang ada di ruas kanan. 1, min 3, min 11, 13. Nah, supaya mudah, sebenarnya supaya mudah kita boleh mengalihkan 1 per determinan ini dengan matriks yang ada di sebelahnya. Tapi supaya mempermudah perhitungan, lebih baik kita kalikan saja dulu matriks-matriksnya, baru nanti terakhir kita kalikan dengan 1 per 20 gitu, supaya lebih mudah menghitungnya. Jadi kita kalikan dulu matriks dengan matriks ini, 3 dikali 1 ya, ditambah 7 kali min 11 ya, jadi begini. Nah, itu kita simpan di baris baris dan kolom yang pertama ya, baris pertama, kolom pertama. Kemudian 3 dikali min 3 dengan min 7 kali 13 kita simpan di baris pertama, kolom kedua. Lalu 2 kali 1 ditambah 2 kali min 11 kita simpan di baris kedua, kolom pertama. Kemudian 2 dikali min 3 ditambah 2 kali 13 kita simpan di baris kedua, kolom kedua. Nah, hasilnya baru kita bisa jumlahkannya. Ini 1 per 20 dikali matriks dengan ordo 2 kali 2, elemennya ini ya, kita jumlahkan. 3 ditambah 77 itu 80, min 9 dikurangi 91 adalah min 100, 2 kali 2 dikurangi 22 hasilnya min 20, kemudian min 6 ditambah 26 hasilnya 20. Nah, matriks ini kemudian kita kali dengan 1 per 20, hasilnya matriks berordo 2 kali 2 dengan elemen 4, min 5, min 1, 1 gitu ya. Jadi masing-masing elemen di sini kita kalikan dengan 1 per 20. Nah, matriks ini ternyata ya, khususnya untuk materi inverse-nya bisa kita gunakan untuk menyelesaikan sistem-sistem persamaan linear. Jadi kalau biasanya kita menyelesaikan sistem persamaan linear itu menggunakan cara eliminasi, substitusi, atau campuran, nah, ternyata ada cara lain untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, yaitu dengan menggunakan inverse matrix. Jadi kita menggunakan sifat inverse matrix yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, misalnya ini ya, kita punya sistem persamaan linear dengan bentuk AX ditambah BY sama dengan E dan CX ditambah DY sama dengan F. Berarti di sini adalah sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, di sini 2 variabel lalu ada 2 persamaan. Kita bisa menggunakan inverse matrix. Gimana nih caranya? Nah, yang harus diperhatikan di sini A, B, C, D, E dan F-nya adalah bilangan-bilangan real ya. Nah, kita tulis ABCD ini adalah sebuah matriks dengan ordo 2 kali 2. Jadi kita ambil koefisiennya ya, koefisien dan konstantanya ya. Untuk matriks yang pertama kita tulis ini adalah matriks yang elemennya itu adalah koefisien dari variabel X dan Y. Kita tulis berurutan, kemudian matriks yang keduanya adalah variabel atau suatu nilai yang mau kita cari hasilnya berapa. Nah, F ini adalah suatu konstanta yang ada di ruas kanan yang tidak didampingi oleh koefisien. Nah, matriks-matriks ini kita simbolkan sebagai AX sama dengan B. Jadi matriks yang pertama adalah A, kemudian variabelnya ini kita tulis sebagai sebuah matriks X, kemudian EF ini kita tulis sebagai sebuah matriks B.
Nah, sebenarnya kita udah tahu X itu adalah A inverse kali B ya. Nah, dari mana A inverse kali B? Nah, kita tahu bahwa cara menghitung ini dengan memanipulasi ya, mengalihkan masing-masing ruas dengan A inverse. Nah, kita tulis A inverse misalnya di sebelah kiri ya, di sebelah kiri. Nah, ketika ruas kanan kita kalikan dengan A inverse, berarti yang ruas kiri juga kita kalikan dengan A inverse. Nah, sama-sama posisinya harus di sebelah kiri. Kenapa harus di sebelah kiri? Supaya kita mau menghilangkan matriks A di sini gitu ya, di ruas kiri. Nah, A inverse kali A itu dia akan menghasilkan I atau matriks identitas. Nah, di sini tetap X ya, sama dengan A inverse kali B. Nah, sebuah matriks identitas dikalikan dengan sebuah matriks, ya identitasnya berarti matriks itu sendiri gitu hasilnya. Nah, di sini didapat X sama dengan A inverse kali B. Jadi, itu awal mula dari sifat matriks X sama dengan A inverse kali B. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa sistem persamaan memiliki sebuah persamaan yang unik ya, yaitu X sama dengan A inverse kali B jika determinan A-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi kalau determinan tidak sama dengan 0, maka inverse-nya itu ada gitu. Makanya kita bisa mendapatkan rumus X sama dengan A inverse kali B. Nah, satu contoh lagi ya. Gunakan matriks-matriks untuk menyelesaikan sistem ini. 2X dikurangi 3Y sama dengan 1. Kemudian X ditambah 4Y sama dengan 6. Nah, jawabannya, kita tulis dulu rumusnya AX sama dengan B, maka si A ini kita ganti dengan matriks yang berorder 2 kali 2. Kita lihat koefisien X dan Y. Kita tulis koefisiennya saja 2, min 3, 1, 4. Nah, X ini kita ganti dengan variabel ya, matriksnya berupa variabel X, Y, kemudian matriks B-nya ini adalah konstantanya 1, 6. Maka mencari matriks dengan elemen X, Y ini adalah inverse dari matriks 2, min 3, 1, 4 dikali dengan 1, 6. Nah, hasilnya kita cari determinannya 2 dikali 4, 8 dikurangi min 3 kali 1. Jadinya 8 plus 3. Nah, kita cari adjoinnya. Adjoinnya menukar 2 dengan 4. Nah, kemudian kita menuliskan lawannya dari min 3 dengan 1. 3 ini jadi min 1. Dikali dengan matriks 1, 6. Nah, supaya mudah, kita tulis determinannya 11 ya. Kemudian kita kalikan dulu matriks dengan matriks ini. Jadi 4 dikali 1 ditambah 6 kali 3 hasilnya 22. Kemudian min 1 kali 1 ditambah 2 kali 6 hasilnya 11. Jadi kita kalikan matriks 2, 11 ini dengan 1/11. Hasilnya 2, 1. Nah, sampai sini penjelasan untuk inverse matrix. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh kasih komentar ya.